sekarang mau di Barkun dulu. Di Barkun ya. Ini di Barkun. Ini kegiatan ini muncul tahun 2004 Iya. yang sehubungan dengan rahasia Rasulullah kan. Ibu siapa tadi? Ibu Ramia. Ibu Ramia. Ini lagi membarkun penderita stroke sudah dua tahun pada satu tahun. Tahu. Oh baru 1 tahun. Enak itu. Tahun Mana ya. jajan tuh mana? Mana jajan tuh? Udah dimatiin itu. Yang tadi itu kelihatan tuh. Gimana rasanya digini-giniin? Gimana rasanya? Biasa gitu ya. Tapi dia gatal dokter. Sekarang gatel? Dari kemarin. Oh, memang dia gatel kepala. Ya, Karena udah tahu. Untuk enggak ada nih ketumbi juga. Enggak ada ketumbi kalau dibilang gatel. ya, gatal. Paling gatal. Sakit enggak digini? Aku ini dulu pelajari Ini betul-betul. sentral penyakit jadinya harus dilancarkan enggak syaratnya. Alhamdulillah. Bilang apa? Terima Makasih. Terima kasih. Selama saya menjalankan dakwah keliling ke tempat-tempat ini, orang tua dengan menantu ini kalau ke tempat jauh, kalau ke tempat yang dekat-dekat membawa saya sendirian Apanya ya tuh? dakwah. Itu makanan. Jadi tugas untuk Maksudnya akhir nggak bisa zaman masuk ke ini mulut? saya jalankan. Iya, masuk sedikit tapi dia kayak keluar gitu. Oh, dia enggak nerima. Nggak nerima dia kalau anu tuh kayak keluar makanan apa dimakan tuh keluar dia. Keluar sama air liur. Masya Allah. Dulu udah bisa ngomong dia pertama. Oh, sempat nggak bisa ngomong Ya gitu. sempat ya Ini berapa lama udah bisa ngomong? 2 kali puasa. Udah bisa ngomong? Nah pertama puasa kedua itu dapat 11 hari puasa drop dia. Saya larikan ke rumah sakit provinsi. Nah di sana di scan dia selama 4 hari. Bilang penyumbatan darah kepala. Penyumbatan darah kepala. Nah kebetulan lah ini kita ada tugas untuk akhir zaman saya. Pertama mendalami tentang sholat itu supaya kita tahu yang dituju ya. Yang kedua menjalankan ilmu bintang Rasulullah, garis miring ilmu syafaat Nabi Muhammad. Yang ketiga menjalankan pembaiatan. 3 tugas dari kami. Jadi mudah-mudahan pertemuan saya ini supaya mempunyai berkah, saya akan berikan pelinggih ilmu syafaat Nabi Muhammad. Kalau pelinggih lulus menerima ilmu syafaat Nabi Muhammad, berarti mulut saya bisa bicara langsung. Kalau tidak lulus, mulut dikunci. Kalau
punya HP lalu saya direkam, boleh direkam, tapi kalau mulut dikunci tidak bisa masuk HP. Ini saya. Sudah banyak orang yang dapat dari lewat laut pakai HP. Jalankan. Jadi kalau tidak dapat, berubah menjadi air laut, menjadi ular, menjadi gerakan-gerakan gempa seperti gunung dan sebagainya. Kalau tidak dapat, kalau dapat langsung tertulis. Jaringan terus. Ilmu sifat Nabi Muhammad ini. Dari saya berikan dari segi pendengaran dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah saya akan tuliskan kan. Iya. Jadi dulu di Pulau Lombok ini Baginda Rasulullah SAW pernah turun ke bumi. Dia berpesan sama saya, pesannya itu yang disebut lepas landas. Lepas landasnya Nabi Muhammad ini saya ketemu, saya didatangi di kantor dinas Depora NTB dulu. Ketemu dalam kenyataan Dalam kenyataan. tahun 1987. 87 ya. Dia bilang kalau saya cerita panjang sejarahnya, tapi saya sampaikan tinggal landasnya aja. Iya. Secara Tinggal singkat. landasnya itu pengadik-adik dia untuk memasuki akhir zaman. Itu maksudnya tinggal landas. Kirim salam rombongan dari Mekah. Saya turun ke dunia untuk memeriksa keadaan umatku. Nah itulah lepas landasnya Rasulullah. Kalau sekarang lepas landasnya ini yang saya jalankan sekarang ini. Apa kata lepas landasnya Rasulullah untuk tahun sekarang ini? Dalam sabdanya mengatakan, ketika kalian melihat Al-Mahdi, Imam Mahdi datang, cepat dan segera untuk berbaiat walaupun merangkak-rangkak di atas salju. Surat Ibnu Majah 7404. Nah, itulah tinggal landasnya untuk memasuki akhir zaman. Bisa paham? Iya. Alhamdulillah. Tinggal landas ini turunnya dulu didahulukan oleh virus corona. Iya. Virus corona dulu baru turun tinggal landasnya ini. Jadi virus corona ini saya didatangi hidayah petunjuk oleh Allah di Pulau Lombok ini. Saya didatangkan hidayah, saya terasa diajak ke atas angkasa. Setelah sampai di angkasa, saya dimandikan dengan air yang bersih. Saya melihat air bersih, lihat bau-bau yang harum, Al-Quran, huruf, pokoknya yang hampir-hampir saya tidak bisa saya ceritakan sudah. Yang saya dapati di atas ini. Sesudah saya disiram dengan air yang bersih, lalu sebelum saya disiram, lalu kelihatan bintang yang besar sekali. Setelah turun bintang itu tahu pesawat, akhirnya saya disiram di bawah pesawat. Bila perlu pada saya waktu cerita ini lagi saya dimandikan di pesawat ini. Saking nikmatnya, airnya bersih dan sebagainya. Lalu saya diperintah untuk mencabut kebenaran. Apa kata saya diperintah untuk mencabut kebenaran? Berikan aku 1000 orang tua, niscaya aku akan cabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan goncang dunia. Nah, itulah kata saya di dalam hidayah itu, dalam mimpi itu. Akhirnya turun saya ke bumi dalam hidayah. Muncullah dari mulut ke mulut
dari koran ke koran, dari radio ke radio, dari TV ke TV, muncullah virus corona COVID-19. Nah, kalau sejarah lengkap